Shalom. Hari ini kita bertemu lagi dengan sukacita, datang untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, datang mengkhususkan waktu beribadah kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun, Tuhan itu sungguh baik. Jangan kita tinggalkan Dia. Dia telah menetapkan hari di mana kita harus datang kepada Dia. Hari untuk beribadah menyembah Dia. Karena itu mari kita menyerahkan ibadah kita dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dengan ucapan syukur. Pada saat ini, bila kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan Roh Allah bekerja di tengah kami. Kami datang dengan ucapan syukur untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam. Saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi
Shalom. Kita semua ingin menang di dalam kesulitan hidup, menghadapi berbagai keadaan di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi, sebagai orang-orang percaya, kita harus tampil sebagai pemenang. Kita harus memiliki jiwa yang besar, beriman kepada Tuhan bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan. Kita ingin belajar dari tokoh Nuh. Suatu hari, Tuhan Yahweh mendatangi Nuh. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak, dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pagar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan sekarang Allah akan merencanakan memusnahkan seluruh, bukan hanya umat manusia, tetapi memusnahkan bumi, semua yang ada di atas permukaan bumi. Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Setelah banjir, semua makhluk hidup yang bernafas di bumi mati, kecuali 8 orang dalam keluarga Nuh dan segala macam makhluk hidup dalam bahtera. Oh Tuhanku. Mereka terus berkembang biak di bumi sampai hari ini. Tuhan membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia tidak akan pernah menghancurkan bumi dengan banjir lagi. Dan pelangi yang terlihat hari ini adalah bukti perjanjian Tuhan dengan manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 1, pasal 2 menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi ini, saudara-saudara, langit, bumi, laut, serta segala isinya.
Dan Allah sudah melihat semua ciptaannya itu baik, teramat sangat baik. Allah sudah memberkati semuanya. Dan Allah sudah menciptakan manusia dan menempatkan di Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi pada Kejadian pasal yang ketiga? Manusia telah jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Dan Allah telah mengusir manusia itu untuk tidak lagi tinggal di Taman Eden. Saudara-saudara, lebih jauh lagi kita lihat di sini bahwa Allah menyesal pada pasal 6 ini, Kejadian. Allah menyesal. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Manusia diciptakan, saudara-saudara, dan bisa hidup karena Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia sehingga dia bisa hidup. Tapi di sini dikatakan roh Tuhan itu tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Dan sekarang Allah akan merencanakan memusnahkan seluruh, bukan hanya umat manusia, tetapi memusnahkan bumi, semua yang ada di atas permukaan bumi. Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, ini masalah yang sangat berat. Ini masalah yang tragis, bahwa penyebab akan adanya hukuman Allah, yaitu bukan karena tumbuhan, bukan karena binatang, bukan karena ciptaan, tetapi karena manusia, yaitu kecenderungan hatinya selalu kepada hal-hal yang jahat. Manusia tidak ingin bergaul dengan Allah. Manusia ingin berbuat semaunya saja. Jadi Allah menyesal dengan menciptakan manusia, juga dengan menciptakan bumi dengan segala apa yang ada pada isi bumi ini. Dan Allah merencanakan akan memusnahkan semuanya. Saudara-saudara, di tengah kondisi semacam ini, mungkin kita katakan bahwa tidak ada harapan lagi. Sebenarnya di dalam Kejadian pasal 1, di situ dikatakan awalnya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, tapi roh Allah melayang-layang di atasnya. Dan Allah mulai berfirman dan semuanya jadi. Dan Allah menciptakan manusia. Tetapi sekarang, saudara-saudara, semua yang baik, semua yang sudah diberkati Allah, karena dosa dan karena rusak, karena jahat, Allah mau memusnahkan semuanya. Dari sikap Allah seperti ini, saudara, kita mau belajar bahwa apakah masih ada harapan bagi kehidupan manusia itu? Kalau Allah mulai memurkai manusia, Allah mulai memurkai dan ingin menghukum bukan hanya manusia, tapi seluruh bumi ini akan dimusnahkan oleh Allah. Oh, sesuatu yang membuat sedih hati Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia, bumi dengan segala isinya, yaitu supaya memuliakan Dia sebagai pencipta. Tetapi sebaliknya, bumi sudah rusak benar. Tidak ada lagi orang yang mau menyembah Tuhan. Tidak ada lagi yang memuliakan nama Tuhan. Semua kehidupan dijalankan hanya mengikuti keinginan sendiri. Jadi keputusan Allah adalah ingin memusnahkan semuanya. Saudara-saudara, kalau kita di hadapan Allah, Allah memandang kita tidak layak, dan Allah ingin memusnahkan kita. Apakah masih ada harapan bagi kehidupan kita? Tengah kondisi semacam ini, saudara-saudara, sungguh tragis bagi kehidupan ini. Jika Allah yang bertindak, tidak ada yang bisa membatasinya. Manusia sehebat apapun, manusia sekuat apapun, segagah apapun, tetapi ketika berhadapan dengan Allah, Allah akan memusnahkan semuanya. Di bumi ini pada waktu itu, Kejadian pasal 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu itu, waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan anak perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Di zaman itu ada orang-orang raksasa, saudara-saudara. Di zaman itu ada orang-orang kenamaan, saudara-saudara. Di zaman itu ada orang gagah perkasa. Tetapi semuanya tidak layak di hadapan Allah. Kita lihat di sini, berarti siapapun kita ada di dunia ini, sekuat apa kita bagaikan raksasa, segagah apapun kita, memiliki nama,
harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun juga di hadapan Allah. Sekali lagi di hadapan Allah. Allah memandang kita apakah kita layak di hadapan Dia. Ternyata semuanya ini ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yang dilihat Allah di sini adalah bukan gagah perkasa, bukan kuatnya kita, tetapi saudara-saudara, kejahatan yang bertambah-tambah. Pada zaman kehidupan pada zaman Nuh, apa beda dengan kehidupan kita pada zaman sekarang, saudara-saudara? Pada zaman sekarang kita jumpai ada banyak orang yang gagah perkasa, ada banyak miliarder di dunia ini, ada banyak orang yang punya kekuatan-kekuatan secara apa saja, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita di hadapan Allah? Oh, sungguh, apakah kita masih memiliki pengharapan? Kalau ada kejahatan semakin bertambah-tambah di mana-mana. Dunia zaman sekarang dihuni oleh kurang lebih 7 miliar penduduk pada zaman ini. Kita di Indonesia saja sudah 270 juta manusia penduduk Indonesia. Saudara-saudara, kita mengalami bonus demografi di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk. Tetapi saudara-saudara, apakah di hadapan Allah manusia layakkah di hadapan Allah? Dan inilah persoalannya pada zaman Nuh. Karena itu saudara-saudara, bagi kita rindu tetap layak di hadapan Tuhan, agar masih ada harapan. Dan dari semua manusia pada zaman itu, hanya ada satu orang yang layak di hadapan Nuh. Satu keluarga, Nuh sekeluarga ini. Karena itu, supaya kehidupan kita masih ada harapan, kita belajar dari Nuh. Apa yang diperbuat oleh Nuh. Dan inilah ciri orang-orang yang punya harapan di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan akan rencana memusnahkan semua manusia, Tuhan akan memusnahkan semua ciptaannya yang ada, tetapi Tuhan masih mau mencari, Tuhan masih mau melihat, masih adakah orang berkenan di hadapan Dia. Di sini saudara-saudara, kalau kita mempelajari biografi kehidupan Nuh yang dicatat di dalam Alkitab, kita memiliki berapa keunikan daripada Nuh, sehingga Nuh masih memiliki harapan untuk hidup, walaupun nantinya semua manusia di bumi dilenyapkan, dan semua bumi dan seluruh isinya juga akan dilenyapkan dengan air bah. Ya, orang-orang yang punya harapan itu ditandai dengan yang pertama, orang-orang yang selalu punya integritas diri di hadapan Tuhan. Punya integritas diri. Itulah Nuh. Punya integritas diri. Itu adalah orang-orang yang punya harapan bagi masa depan. Di zaman ini kita ingin memiliki integritas diri. Nuh tampil beda di zamannya dengan semua manusia pada zaman itu. Kalau semua orang menjalankan perilaku yang jahat, Nuh tetap benar di hadapan Allah. Ya, saudara-saudara, nilai-nilai kehidupan berdasarkan standar Allah itu yang dijalankan oleh Nuh. Seakan semua orang menjalankan nilai-nilai moral berdasarkan standar manusia. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Di situ saudara-saudara dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Lihatlah bahwa kehidupan seks yang bebas, kehidupan moral yang rendah, berperilaku yang tidak memuliakan Allah, itu terjadi pada zaman Nuh, dan mungkin pada zaman ini juga. Jadi orang yang masih punya harapan belajar dari Nuh, yaitu orang yang punya integritas diri. Mari kita memiliki integritas diri. Kalau kita punya integritas diri, maka dalam situasi apapun juga ke depan kita punya harapan. Karena Allah lah yang akan menilai kita layak di hadapannya atau tidak, seperti Dia menilai Nuh. Yang kedua, masih ada harapan bagi kehidupan kita apabila kita belajar dari Nuh, tidak goyah dalam imannya.
Saudara-saudara, Nuh tidak mau goyah dalam imannya. Dia tetap percaya bahwa Allah itu hidup. Karena itu dia tidak mau dipengaruhi oleh dunia sekitar yang kehidupannya serba bebas, moral yang rendah. Dia tidak goyah. Kalau kita lihat di sini bahwa Nuh berada pada lingkungan sedemikian, bisa saja Nuh terpengaruh. Tetapi tidak. Nuh ini tidak goyah dalam imannya kepada Allah. Dia tidak mau menyembah kepada Allah lain. Dia hanya mau menyembah kepada Allah satu-satunya Allah yang benar. Karena itu mari kita juga mau menyembah kepada Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Allah yang benar yaitu Allah yang telah mengasihi dunia ini. Yang mengasihi dunia ini dan dia telah menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia dan telah mati di kayu salib. Dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang dia telah naik ke sorga. Siapakah dia? Yesus Kristus yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan sekarang dia berkuasa atas raja-raja bumi. Dikatakan di dalam kitab Wahyu. Karena itu kita menyembah kepada dia. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kita menyembah kepada Allah yang benar. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nuh juga berbuat demikian. Masih ada harapan bagi Nuh. Karena Nuh tidak goyah di dalam imannya. Bagi kita di zaman ini, apabila kita goyah di dalam iman kita, maka tidak ada harapan bagi masa depan kita. Tapi kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka pasti masih ada harapan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan iman saudara dan saya? Di tengah situasi semacam ini, kehidupan semakin susah, iman kebanyakan orang semakin goyah, meragukan kehadiran Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Apakah iman saudara tetap kuat? Datang bencana, datang masalah, datang kedukaan, apakah kita masih kuat di hadapan Tuhan? Saat kita menghadapi krisis, mungkin kita tidak memiliki uang, kita putus daripada pekerjaan karena situasi yang ada, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Masihkah kita memiliki iman yang teguh? Saudara-saudara, orang-orang yang masih punya harapan adalah orang-orang yang tidak goyah imannya dalam situasi seberat apapun. Ketika kita dilanda kedukaan, mungkin orang terkasih, orang terdekat di dalam kehidupan kita yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang selama ini kita harapkan menjadi sandaran kita, menjadi harapan kita, topangan bagi kehidupan kita, tiba-tiba dipanggil Tuhan dan telah tiada. Apakah iman kita kepada orang-orang yang menolong kita, atau iman kita tidak goyah tetap kepada Tuhan? Saudara, saya pernah mengalami dalam hidup ini 2 tahun kurang lebih yang lampau, ketika istri yang mendampingi dalam pelayanan selama 30 tahun dipanggil Tuhan, saya sempat lemah iman, hampir goyah, agak sedikit kecewa dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan selalu berbicara di pikiran dan hati saya. Apakah saya harus kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan pelayanan dan meninggalkan pekerjaan Tuhan? Tidak. Saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan yang selama ini sudah dipakai oleh Tuhan, sekalipun dirundung dengan kedukaan, dengan dipanggil kembalinya pendamping yang selama ini mendampingi, saya harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ada persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Masih kuatkah iman kita? Apabila kita tetap kuat iman kita, kita adalah orang-orang yang punya harapan ke depan. Itulah yang ditampilkan oleh Nuh di mata Tuhan. Di zaman dia hidup pada dunia di sekitar yang penuh dengan kejahatan, dia tidak goyah imannya. Saudara-saudara, siapakah orang-orang yang punya harapan? Belajar dari Nuh, yaitu orang-orang yang mau taat kepada
pimpinan Tuhan. Allah berbicara kepada Nuh untuk mengerjakan sebuah bahtera. Dan bahtera itu akan menyelamatkan keluarganya. Bahtera itu akan menyelamatkan pasangan-pasangan binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Dan Nuh harus mengerjakan itu. Berapa lama Nuh ditugaskan untuk mengerjakan bahtera? 120 tahun lamanya. Bayangkan waktu yang tidak singkat. Waktu yang tidak sedikit. Dalam waktu yang cukup panjang ini, suatu proses ketaatan yang harus dilakukan oleh Nuh. Dan terbukti Nuh itu taat. Walaupun selama 120 tahun, Nuh menerima ejekan dari semua orang. Apa yang engkau kerjakan? Bagaimana engkau mengerjakan bahtera di atas gunung? Jauh dari lautan. Apa mungkin Nuh tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa seluruh bumi akan dimusnahkan, dan dia tetap taat mengerjakan bahtera itu. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang bertobat, dia tetap taat kepada Tuhan. Nuh tetap memberitakan berita keselamatan. Bertobat, sebab Allah akan memusnahkan seluruh bumi dan segala isinya. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Tapi Nuh tetap taat. Jadi Nuh memang layak orang yang punya masa depan di dalam rencana Tuhan. Karena dia taat kepada pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kepadanya, dia lakukan itu. Mari saudara, kita perlu taat. Nuh taat. Kita akan belajar seterusnya juga melihat Abraham taat. Mempersembahkan anaknya Ishak. Dengan ketaatan ini saudara-saudara, maka kita tetap layak di hadapan Tuhan. Masa depan yang dijanjikan oleh Allah dibutuhkan ketaatan. Banyak orang senang dengan Yeremia pasal 29 ayat 11, bukan? Rancangan Allah dalam hidup ini tidak ada rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Ayat yang sangat familiar, dihafal, disukai oleh banyak orang. Tetapi tahukah kita, untuk dapat terwujudnya masa depan yang penuh harapan, Allah menuntut ketaatan dari manusia. Dan lihatlah Nuh. Andai kata dalam 120 tahun ini Nuh tidak mau mengerjakan bahtera, Nuh sudah putus asa, Nuh tidak mau taat lagi, Nuh pasti akan ikut dibinasakan oleh Allah. Tapi tidak. Ternyata Nuh punya masa depan karena dia taat. Masih ada harapan, saudara-saudara, apabila kita mau setia kepada keluarga kita. Saudara-saudara lihat di sini bahwa Nuh orang yang tidak egois, memikirkan diri sendiri. Nuh memikirkan istrinya, Nuh memikirkan anak-anaknya, Nuh memikirkan menantunya, Nuh memikirkan keluarganya. Dan Nuh berperan aktif untuk menolong keluarganya. Ya, setia kepada keluarga. Nuh tidak menyeleweng seperti yang lain. Nuh orang yang benar di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, setia kepada keluarga ini penting. Allah melihat karena Nuh sudah berkeluarga, maka Nuh perlu setia kepada keluarganya. Mengajarkan tentang Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan Nuh dibantu oleh keluarganya dalam mengerjakan bahtera. Karena itu saudara-saudara, masih ada harapan bila kita mau setia kepada keluarga. Tuhan membentuk keluarga kita masing-masing. Maukah kita setia kepada keluarga? Jadilah seperti Nuh yang tidak selamat sendiri, tetapi dia mau membawa semua keluarganya. Sungguh tragis pada zaman ini. Ada suami-suami yang hanya memikirkan keselamatan bagi diri sendiri. Dia tidak rela mendoakan istrinya yang belum selamat. Ada suami, ada istri yang hanya aktif mengerjakan keselamatan sendiri. Dia tidak berbeban untuk mendoakan suaminya. Ada orang tua yang aktif melayani Tuhan, memikirkan keselamatan mereka sendiri. Mereka tidak mendoakan anak-anaknya dan mengarahkan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Nuh suatu model, yaitu setia kepada keluarga. Dan keluarga dibawa kepada Tuhan. Dan semuanya diselamatkan di dalam bahtera itu. Mari
Kalau kita mau memiliki keluarga yang memiliki masa depan di hadapan Tuhan, kita harus setia kepada keluarga kita dan membawa kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, orang yang punya masa depan, yang penuh harapan, masih ada harapan di depan. Belajar dari Nuh. Nuh memiliki skill profesional. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh mengerjakan bahtera itu cukup rumit, saudara-saudara. Ada ukuran-ukuran bahtera yang diberitakan oleh Tuhan. Dan itu mengerjakannya dengan rapi, dengan penuh perhitungan, panjangnya, lebarnya, tingginya, keluasannya, semuanya. Karena di sana semua binatang akan masuk ke dalam bahtera. Dan itu membutuhkan skill profesional, bukan? Luar biasa. Nuh memiliki kemampuan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Orang-orang berhasil, orang-orang sukses, ada orang-orang yang memiliki skill profesional yang dia dapat mengerjakan sesuatu dan bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan-kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baik, untuk dapat menolong orang lain. Skill-skill profesional untuk mengerjakan apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan berkat bagi kita. Nuh mengerjakan bahtera. Itu satu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan profesional, sehingga bahtera itu tidak tenggelam. Pada waktu hujan dan badai besar sekalipun, bahtera itu tetap dapat dipertanggungjawabkan. Di zaman ini dibutuhkan demikian. Orang yang punya masa depan adalah orang-orang yang telah melatih skill-skill mereka. Kemampuan-kemampuan kerja itu perlu ada pada kita. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Karena itu, apakah saudara punya harapan ke depan? Belajar daripada Nuh. Nuh adalah orang yang menjaga integritas. Mari kita jaga integritas kita. Nuh orang yang tidak goyah di dalam imannya. Mari kita juga tetap mempertahankan iman kita. Nuh selalu taat kepada pimpinan Tuhan. Kita juga menjalankan ketaatan apapun kita lakukan kalau itu Tuhan inginkan. Nuh adalah orang yang setia kepada keluarga. Mari kita juga setia kepada keluarga kita masing-masing, membawa mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan. Nuh tetap bekerja, memiliki skill profesional untuk melengkapi kebutuhan hidup dan lain-lain. Nuh tetap bekerja, mempersiapkan bahtera bagi keselamatan keluarganya. Luar biasa bukan? Maka Nuh itu adalah orang yang punya masa depan dan masih ada harapan hidup bagi Nuh. Kalau tidak demikian, saya percaya Nuh juga akan dimusnahkan dengan semua orang pada zaman itu, dan lenyaplah seluruh umat manusia di bumi, dan mungkin Allah akan menciptakan yang baru. Sekarang Nuh menjadi orang pertama, keluarga pertama memulai hidup baru setelah semua sudah dimusnahkan. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Inilah kesempatannya bagi kita. Kita berada di dalam dunia berdosa ini. Mari kita ambil keputusan dalam hidup kita. Jaga integritas kita, tidak berkompromi dengan dosa, kuat di dalam iman, taat kepada Tuhan, setia dalam keluarga, terus mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang
seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita dengan sukacita menjalankan tugas-tugas profesional kita dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah saja atau di tempat kerja dimanapun kita berada. Lakukan semua pekerjaan kita dengan baik bersama dengan Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Adam, Allah Nuh, yang telah menyatakan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berkeputusan untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu, dan biarlah kami layak juga untuk diluputkan daripada ancaman-ancaman dunia ini. Kalau Tuhan merencanakan untuk memusnahkan manusia pada zaman Nuh diselamatkan. Kami juga pada zaman ini kami tetap diselamatkan dari dunia yang jahat ini, dan kami layak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini juga ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami ingin bersama dengan Tuhan. Dalam pergumulan kami, ada kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan. Ada masalah-masalah yang kami harus pecahkan. Ada pergumulan hidup yang berat kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.